Hai, aku Ana dan kalian bisa manggil aku Ana. Sebenarnya yang orang-orang yang manggil aku Ana itu adalah orang-orang yang terpilih, tapi melalui cerita ini aku ingin menerima kembali diriku dengan nama panggilan kesayangan aku yakni Ana. Karena udah lama aku nggak dengar orang-orang di sekitar aku manggil aku Ana, baik itu dari keluarga ataupun lingkungan sekitar yang emang terbiasa memanggil Ana. Melalui video ini aku ingin memulai sebuah jurnal baru tentang bercerita secara makna yang pernah aku buat sebelumnya di konten Instagram dan ternyata aku tidak konsisten untuk memaknai hidupku sendiri. Dan di tahun ini, di tahun 2024, aku ingin memulai kembali perjalanan itu untuk memaknai hidupku dan tampil lebih percaya diri lagi. Salah satunya adalah dengan membuat sebuah konten ini. Ini adalah sebuah konten sederhana yang aku buat melalui kamera laptop aku karena handphone aku sedang rusak dan tidak dapat digunakan dalam beberapa waktu dan aku tidak mempunyai dana darurat untuk memperbaiki handphone tersebut. Jadi mari kita meromantisasi hidup ini dengan kesederhanaan yang sudah dimiliki. Bicara tentang hidup, pasti setiap orang itu punya prinsip tentang kehidupan diri dia masing-masing. Sorry, sepertinya aku cukup grogi untuk pertama kalinya kembali berbicara di depan kamera setelah beberapa pekan lalu aku tidak tampil di depan kamera, baik itu video tugas dan sebagainya. Ini cukup grogi buat aku karena ini my first content di sebenarnya tidak konten pertama, tapi ini adalah konten pertama untuk aku berdialog di depan kamera seperti ini. Oke, di video kali ini aku ingin membahas tentang prinsip hidup yang aku dapatkan selama berkuliah dan cukup konsisten untuk aku mempertahankan prinsip tersebut ketika aku udah jatuh patah dan gagal. Mungkin aku hampir sulit untuk memaknainya, tapi aku perlahan untuk mencoba kembali memaknai prinsip tersebut. Jadi, prinsip itu aku kenal dengan namanya 5B. Jadi, mungkin banyak entah itu visi misi dan sebagainya, orang-orang pasti punya singkatan gitu ya, baik itu 5B, 5K, 3K dan sebagainya. Nah, mungkin dalam Islam sendiri kan kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah gitu kan. Tapi dalam bumbu-bumbu kehidupan kita perlu memaknai apa tujuan dan prinsip hidup kita sendiri untuk memperkuat diri kita sendiri. Jadi aku ingin mengenalkan prinsip hidup aku yang aku kenal dengan 5B yang aku dapatkan di tahun kurang lebih 2020-2021 ketika itu di tingkat 2 atau 3 masa kuliah, yakni ada belajar, berkarya, berproses, bersyukur, dan berbagi. Nah, melalui video ini aku ingin melaksanakan part bagian berbagi. Jadi berbagi ilmu yang aku dapatkan melalui cerita yang aku kemas dalam bentuk video. Cukup menarik bagi aku karena mungkin ini sedikit membosankan bagi kamu. Semoga beberapa ke depan aku akan lebih oke lagi dalam berkarya, berproses, bersyukur, dan berbagi. Mungkin dari belajar seperti apa membuat video yang baik. Tapi ini cukup grogi karena aku tidak terlalu membuat skrip. Aku harus mengatur nafasku kembali. Sebelum tag video juga aku cukup sedang dalam perasaan yang tidak baik-baik saja, tapi aku harus bangkit dari ketidakbaik-baikan itu. Oke, jadi yang pertama adalah prinsip hidup yang aku jalani adalah belajar. Belajar ini kita tahu bahwa semua orang itu wajib untuk belajar dan pendidikan ilmu itu mahal. Jadi aku ingin menanamkan dalam hidup aku bahwa hidup dan mati aku, baik aku tua, muda, dan sebagainya nanti, di masa apapun, aku akan belajar. Belajar itu tidak melulu tentang kita membaca buku, tapi kita harus belajar dari setiap makna hidup kita, dari setiap pengalaman hidup kita. Jadi yang aku highlight dari motivasi untuk prinsip hidup ini dari kalimat kata belajar adalah aku akan menggali segala hal yang belum tersimpan di dalam memori otak aku. Jadi kita tahu bahwa memori otak
manusia itu mungkin terbatas, tapi kita punya kekuatan Allah, kita punya kekuatan Sang Pencipta, Sang Penjaga untuk membantu menjaga ilmu-ilmu yang kita pelajari untuk tersimpan di dalam otak kita. Jadi mungkin selama kita belajar atau sebelum belajar itu emang sangat luar biasa ketika kita disuruh untuk berdoa. Karena apa? Karena harapannya apa yang kita pelajarin dapat kita ingat dan dapat kita manfaatkan serta kita sebarluaskan ilmunya itu kepada orang lain. Poin kedua adalah berkarya. Berkarya ini sangat memorable bagi aku karena sulit untuk aku mendeskripsikan bahwa setiap hidup aku itu adalah tentang sebuah karya. Baik aku mau melakukan apapun, itu ketika aku menanamkan aku sedang membuat karya yang ingin aku hasilkan dalam waktu yang terbaik, dalam kualitas yang terbaik dan waktu yang tepat, itu aku akan lebih memaknai apa yang aku lakukan. Jadi highlight yang aku tangkap di poin berkarya ini adalah aku akan menelusuri setiap momentum sembari memberi sejarah pada setiap waktu yang ada. Jadi ini adalah salah satu contoh aku berkarya melalui video. Aku akan memberikan sejarah gitu pada waktu ini. Di saat ini sebelum ini aku memiliki perasaan yang tidak baik-baik saja dan aku tidak ingin terpuruk dalam kondisi ketidakbaik-baikan. Nah, maka aku memutuskan untuk aku harus mencari distraksi agar perasaanku tetap baik-baik saja, yakni aku membuat sebuah video ini untuk melakukan suatu treatment pada diri aku untuk merasa lebih baik-baik aja dengan berkarya. Jadi aku memberi suatu sejarah dalam hidup aku sendiri di waktu ini yang mungkin nanti akan aku kenang. Itu adalah sebuah karya yang makna berkarya dalam prinsip aku. Mungkin teman-teman agak kurang relate ya, tapi itu mungkin aku kebanyakan mungkinnya, sorry agak grogi. Aku kebanyakan mungkin, tapi itulah adalah aku senang berkarya. Baik, aku tidak akan peduli dengan orang-orang yang akan menjatuhkan aku, tapi aku akan peduli dengan orang-orang yang akan membantu aku untuk bertumbuh. Oke, selanjutnya poin ketiga adalah berproses. Berproses ini adalah sebelum kalimat yang tadi aku sampaikan, aku akan menerima orang-orang yang membantu aku bertumbuh. Jadi aku akan menerima saran dan kritik serta memperbaiki apa yang masih berbelok. Cukup berat berproses itu, aku tahu cukup sangat memaknai proses itu tuh sangat-sangat sulit. Bahkan ketika kita merasakan patah hati dan sakit hati pun juga, oh ternyata part kita merasa baik-baik aja tuh nggak setiap saat loh. Tiba-tiba kita bisa aja merasa tidak baik-baik saja. Jadi rasa itu adalah sebuah fluktuasi yang tidak bisa kita kendalikan kapan ia harus datang, tapi kita bisa mengendalikan respon kita terhadap perasaan itu ketika datang. Kemudian ada yang belajar, berkarya, berproses, bersyukur. Bersyukur ini adalah poin keempat yang aku tanamkan dalam hidup, yakni mengenai menghilangkan rasa iri. Tujuannya adalah menghilangkan rasa iri, dengki, bahkan kesombongan hati yang ingin melemahkan iman diri. Jadi aku tahu makna bersyukur itu banyak banget dan aku akan sulit menjabarkan satu persatu, ini akan panjang sekali, tapi aku ingin dalam hidup aku akan terus bersyukur meskipun sesederhana aku hanya minum air putih mungkin, atau aku bersyukur tentang aku masih bisa bangun pagi loh. Tapi akhir-akhir ini yang aku syukurin adalah dengan perasaan aku tidak enak, dengan proses aku untuk sembuh dari rasa patah hati itu adalah merasakan perasaan yang tidak nyaman. Oke, tapi ternyata di balik ketidaknyamanan itu aku bersyukur bahwa dengan ketidaknyamanan itu aku merasa aku perlu mencari sesuatu untuk mencari ketenangan. Dan ternyata beberapa waktu yang lalu aku menemukan bahwa aku akan merasa tenang ketika aku sholat. Jadi di titik itulah aku merasa ternyata patah yang aku rasakan itu memiliki makna yang bisa aku syukuri dalam hidup.
Dan yang terakhir adalah berbagi. Berbagi ini aku tidak bisa secara rezeki, mungkin secara material, uang atau barang yang bisa aku bagi. Jujur, aku masih merasa jauh dari teman-teman aku yang memikirkan ketika ada orang ulang tahun atau apa, mereka bisa memberi hadiah kepada orang sekitar. Tapi mungkin itu bukan love language aku, yang aku senang memberi hadiah ke orang lain. Jadi aku berbagi ini melalui cara yang berbeda, yang menurut aku melalui aku berkarya, menulis, mendengarkan cerita orang lain, itu adalah sebuah cara aku untuk berbagi, untuk aku mengulurkan. Poin highlight yang aku tangkap di poin ini adalah berbagi, mengulurkan tangan demi secerca harapan untuk mengukir sebuah senyuman yang berarti pada setiap cerita. Jadi setiap part dalam kehidupan itu akan punya kebermanfaatan dan maknanya sendiri dalam setiap kita. Jadi kita tuh tergantung apa yang kita maknai, tergantung apa yang kita sadari gitu. Mungkin ini pesan terakhir yang bisa aku sampaikan dari 5B. Kebetulan belajar, berkarya, berproses, bersyukur, dan berbagi, ini yang sampai saat ini aku tanamkan. Semoga pikiran kita tetap bertahan untuk terus berpikir yang positif, karena ternyata aku baru dapat informasi bahwa ternyata tidak ada trauma itu tidak ada. Jadi sebuah kejadian itu akan bernilai berbeda ketika kita memaknainya dengan yang berbeda. Misal aku trauma ngelihat ambulan gitu. Jangan deh. Aku trauma kalau aku di jalan aku trauma bawa motor karena aku pernah jatuh gitu. Aku pernah jatuh dan menabrak orang. Ketika mindset aku berkata, kalau aku nanti naik motor lagi, aku akan jatuh dan nabrak orang lagi gitu. Tapi ketika aku berpikir aku harusnya lebih hati-hati dan aku harusnya bisa lebih mengecek kendaraan aku terlebih dahulu, melihat situasi jalan dan sebagainya, maka tidak akan ada trauma ketika aku akan mengendarai motor gitu. Ya, mungkin berbagai prinsip hidup dapat kita jalani karena setiap masa itu punya momentum tersendiri, maka ciptakanlah makna yang berbeda, ciptakanlah makna hidup kamu sendiri untuk menjalani kehidupan yang lebih berarti. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat dan semoga hal-hal yang masih kurang dari diri aku dapat aku perbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry sebelumnya aku tadi di awal tidak ada mengucapkan salam. Dadah, sampai jumpa di lain waktu.